Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembukaan usaha di Delightful Dish and Cafe. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar manajemen. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami, anggota kelompok kami. Yang pertama, Windy Argo Haryo Widodo dengan NIM 100, Nabil Muhammad Masyabi NIM. Yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakang. Seperti yang kita tahu, sekarang ini sektor kuliner sangat menjanjikan untuk digeluti. Varian kuliner baik lokal maupun internasional banyak diminati oleh masyarakat. Hidangan, pastry, dan minuman kopi khususnya mempunyai daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Hal ini membuat kami ingin memulai bisnis kuliner, food and beverage sebagai fokus kami. Fokus kami kepada jenis dessert box dan varian kopi. Dessert box dan kopi sendiri memang sekarang sedang naik daun dan pamornya sangat besar di masyarakat. Oleh sebab itu, kami ingin memberikan atau menghasilkan produk yang pertama, yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, dessert box kami ini dan kopi kami ini memiliki varian yang less sugar, yang ramah kepada mereka yang sedang membatasi produk gula. Dan kami pun ingin menyediakan varian produk kami yang bebas dari produk susu hewani. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Suryadi. Oke, terima kasih Saudara Fajar. Baik, saya Muhammad Suradi, saya akan menjelaskan bidang usaha di mission statement. Nah, untuk bidang usaha startup yang kami buat ini berfokus pada bidang dessert box sebagai produk utama dari produksi rumahan yang memiliki cita rasa yang istimewa dengan aneka rasa. Kenapa kami memilih usaha kafe tersebut? Karena kami memandang bahwa saat ini banyak sekali para anak-anak muda nongkrong di tempat-tempat seperti kafe, restoran serta saji sebagai tempat berkumpul, beristirahat, dan bersosialisasi. Maka dengan alasan itu, kami memanfaatkan kondisi tersebut sebagai ladang usaha yang berbeda dari kafe lainnya. Kafe kami berfokus pada dessert box sebagai menu utamanya dengan kopi sebagai minumannya. Nah, selanjutnya ada mission statement. Sebagai usaha kafe yang berfokus pada dessert box dengan cita rasa yang istimewa dari yang lainnya, guna menjadikan Delightful Dish and Cafe sebagai kafe Oke, terima kasih Saudara Suryadi. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dan detail produk. Untuk segmentasi pasar itu sendiri, kami menjadi segmentasi konsumen dari perusahaan ini yaitu orang-orang yang menyukai makanan dan minuman di kafe, mulai dari anak kecil, dewasa maupun orang tua. Selain itu juga seluruh kalangan ekonomi bawah, ekonomi menengah, dan atas juga dapat menikmati produk yang kita jual. Mengapa segmentasi pasar kami seperti itu? Karena dengan sasaran itu, kami dapat dengan mudah memperoleh informasi pasar dan juga sebagai wilayah yang padat penduduk dan dijadikan target oleh orang-orang, sehingga kita memilih lokasi Jabodetabek sebagai tempat kafe ini berdiri. Selain itu juga, kami melihat banyak produk makanan yang siap saji mudah dikembangkan dengan pesat di wilayah tersebut. Terlebih, tingkat responsivitas masyarakat di wilayah ini kepada makanan seperti dessert box dan juga kopi sangat tinggi dan antusias. Sehingga kami menerapkan untuk memilih kafe dengan penjualan produk dessert box dan kopi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Next. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya yaitu kafe ini berfokus makanan pada dessert box dan kopi sebagai minumannya untuk memberikan pengalaman berbeda saat nongkrong sehingga menjadikan pilihan utama dalam memilih tempat untuk bersantai menikmati makanan dan minuman. Untuk produk yang pertama yaitu dessert box. Dessert sebagai makanan yang sedang digemari masyarakat, kami pun memberikan produk yang sama dengan harga yang relatif lebih murah sehingga makanan ini dapat tercipta. Makanan ini pada umumnya dibuat dengan bahan dasar susu dan dapat dinikmati berbagai kesempatan. Untuk menjawab tantangan masyarakat saat sekarang mengenai makanan ini, dessert box dibuat dengan bahan-bahan yang cenderung disukai semua kalangan dan mudah dalam pembuatannya, sehingga masyarakat dapat menjadikan dessert box sebagai makanan favorit. Selain itu juga, untuk meningkatkan user experience ini, dessert box dibuat dengan bahan-bahan yang berbeda seperti non susu juga, dan juga memiliki rasa yang berbeda, sehingga masyarakat tidak akan merasa bosan, serta tak lupa pemberian diskon juga agar masyarakat lebih memilih produk kami. Selain itu yang kedua yaitu kopi.
Sebagai minuman yang saat ini sedang banyak digemari kalangan, menjadikan kopi sebagai minuman yang kami jual. Kopi yang kami buat ini berasal dari biji-biji kopi pilihan yang ada di Indonesia, sehingga terjamin rasa dan kualitasnya. Sehingga masyarakat yang menggemari minum kopi dapat merasakan kenikmatan saat mencoba kopi dengan perpaduan dessert box di kafe ini. Selain itu, untuk meningkatkan user experience dari para konsumen itu sendiri, kami akan memberikan pelayanan dan pemberian kopi ini dengan banyak pilihan kopi dan cara penyajian, sehingga para penggemar kopi memilih kafe ini sebagai tempat kembali saat ingin menikmati kopi. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Duta. Baik, terima kasih Nabil. Baiklah, ini adalah strategi. Dari latar belakang bidang usaha dan mission segmen yang telah ditetapkan oleh Delight Foodies and Cafe, maka usaha kami harus memiliki sebuah strategi karena bertujuan mencapai target pasar dan sasaran penjualan produk-produk kita. Teman-teman, kami telah melihat tantangan dan halangan yang harus dihadapi selama penjualan masih berjalan dan harus menjaga selera konsumen karena agar menjaga kualitas dan kualitasnya. Teman-teman, maka hasil-hasil strategi yang kami proses ada 6 yang sangat cocok dengan menjaga visi misi bidang usaha, mission segmen ataupun latar belakang yang menamakan The Foodies and Cafe. Itu ada salah satunya ada menetapkan kondisi kualitas dan harga suatu produk sesuai keinginan konsumen. Yang salah satunya lagi mencari kelemahan dari perusahaan yang bersaing dengan perusahaan kami. Memberikan sebuah diskon kepada pelanggan baru dan pelanggan tetap. Yaitu dan mencari dan membuka cabang baru dan memperbaharui cabang yang lama dengan kondisi dan tempat atau ruko yang kita yang sangat strategis. Yang selanjutnya memberikan sebuah produk yang berkualitas kepada konsumen. Yang terakhir, setiap pegawai yang bekerja di The Foodies and Cafe harus menjaga sikap dalam melayani semua pelanggan. Next. Nah, inilah struktur organisasi perusahaan kami yang bernama The Foodies and Cafe. Kita memiliki 6 manajemen, 1 CEO, 1 direktur utama. Masing-masing manajer memiliki tugas masing-masing yang sangat cocok dengan perusahaan kami, yang berjenis makanan dan kuliner. Salah satu manajer yang kita punya itu kesediaan atau supply, lanjutnya manajer produksi, manajer akuntansi atau bendahara, manajer toko, manajer logistik, manajer pemasaran atau marketing. Masing-masing manajer memiliki divisinya masing-masing yang sangat cocok untuk perusahaan kami. Next, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih, Duta. Dalam memprediksi jalan perusahaan kami, serta dalam membantu menentukan strategi untuk perusahaan kami dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, kami menggunakan SWOT analysis dan Five Forces Porter Model analysis. Dalam SWOT analysis kami, strength dari perusahaan kami adalah perusahaan kami merupakan startup yang baru, sehingga kami lebih inovatif dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan cara-cara kami, baik dalam marketing, administrasi, dan lain-lain, bisa dibilang akan lebih kreatif dibanding perusahaan yang sudah lama bergerak dalam bidang ini. Weakness dari perusahaan kami adalah, perusahaan kami adalah perusahaan baru. Sayangnya ini juga merupakan kelemahan. Karena kami harus belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang ini. Belajar kepada perusahaan yang sudah lama dalam bidang ini. Karena jika kami tidak bisa beradaptasi dengan cepat, itu bisa menimbulkan unwanted consequences, tanda kutip. Opportunities yang kami dapatkan adalah ekspansi. Apa yang saya maksud dengan ekspansi ini? Ekspansi yang kami akan lakukan sebagai startup yang baru adalah dengan cara kolaborasi, dengan menggunakan media-media seperti Instagram dan YouTube. Dalam artian, berkolaborasi dengan selebgram dan YouTubers dan content creators dan lain-lain. Serta partnership dengan perusahaan atau startup yang bergerak dalam bidang ini. Yang terakhir dalam SWOT analysis ada T atau ancaman, threat. Ancaman terbesar bagi perusahaan startup kami adalah tentu saja kondisi ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, kondisi COVID-19 membuat Indonesia berada di ambang jurang resesi. Oleh karena itu kami harus benar-benar memperhatikan ini agar perusahaan kita setidaknya bisa selamat dari bahaya ini dan agar bisa tetap bertahan di kondisi ekonomi sekarang yang sayangnya sedang tidak baik. Dalam Five Forces Porter Model, ada 5 kategori. Competitive rivalry, bargaining power of suppliers, bargaining power of customers, threat of new entrants, dan threat of substitute products or services. Dalam competitive rivalry, bisnis kami, yang kami kejar sekarang ini, perusahaan kami, memiliki pasar yang besar. Otomatis, kompetisi yang ada di pasar ini sangatlah ketat.
Ini adalah kompetisi siapa yang lebih kreatif dan siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat. Dan inilah hal-hal yang harus kami kuasai agar kami bisa bertahan di dalam pasar ini. Dalam bargaining power of suppliers, dalam pembuatan produk saat ini, kami menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya masih bisa dibilang di bawah rata-rata. Hal ini dilakukan untuk menghemat budget. Akan tetapi, jika penghematan ini sudah cukup, kita akan mencari supplier yang bisa memberikan kita supply konsisten bahan-bahan yang kita perlukan, agar perusahaan kami bisa memiliki profit yang naik terus setiap tahun. Dalam bargaining konteks, bargaining power of customers, dalam hal ini kita harus bisa mencapai hati para customers. Apa maksudnya di sini? Kita harus bisa mengajak customers untuk menikmati produk kami, atau lebih tepatnya bersantai di kafe kami. Selain itu juga, kita harus bisa menempatkan diri di acara-acara di luar kafe-kafe kita. Dalam artian pembuatan venue, seperti venue di acara pernikahan, ulang tahun, dan lain-lainnya. D. Threat of new entrants. Ancaman ini adalah ancaman yang paling berbahaya menurut kami. Mengapa demikian? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perusahaan yang baru, seringkali mereka itu ada orang-orang yang lebih kreatif dibanding kita. Bisa saja mereka itu bisa melampaui kita, lebih cepat bahkan daripada kita bisa beradaptasi. Oleh karena itu, kunci dari agar kami bisa meng-cope atau bisa menangkal ini adalah dengan beradaptasi dengan secepat mungkin. Dan yang terakhir, threat of substitute product or services. Tentunya, jika kami menyadari jika produk kami adalah produk yang sama, lama-kelamaan konsumer tidak akan terlalu tertarik lagi. Oleh karena itu, kita harus melakukan diversifikasi produk. Apa maksudnya di sini? Kita harus membuat menu-menu dan produk-produk yang lebih baru, akan tetapi tidak melenceng dari inti perusahaan kita. Serta kita harus bisa beradaptasi dengan pasar yang begitu ketat agar kami bisa tetap bertahan di sini, agar kami tidak pilot. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Haryo. Pada slide kali ini, saya akan membacakan rincian biaya. Rincian biaya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dalam mensupport produksi kita yang menghabiskan biaya sebesar 70.390.000. Slide selanjutnya. Untuk bahan baku per bulan, menghabiskan biaya sekitar 48.068.000. Dan tambahan biaya lain seperti rumah produksi, sewa rumah produksi, listrik, biaya pemeliharaan, gas, dan rokok menghabiskan sekitar 180.556.000. Dengan total keseluruhan biaya yang kami butuhkan adalah 308.014.000. Sebelum menutup presentasi ini, kami akan menampilkan sebuah tayangan yang berupa video yang akan mempresentasikan produk yang akan kami jual. Berikut adalah videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak presentasi tentang usaha Delightful Dish and Cafe. Untuk itu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.